25. Coba bayangkan 100 tahun yang akan datang. Tahun berapa itu? 2125. Kira-kira kita ada di mana itu? 100 tahun yang akan datang. 100 tahun yang akan datang itu rumah kita mungkin sudah nggak ada. Kendaraan, mobil, jabatan, karir, semua ini yang ada di dunia, bahkan saya, Bapak Ibu yang ada di masjid ini, Pak Prabowo, Presiden Trump, semua ini yang sekarang ada di alam dunia ini, 100 tahun yang akan datang ini sudah tidak ada. Bahkan mungkin pada saat itu gak ada orang yang kenal Mahrus itu siapa. Dulu di masjid ini ada yang namanya Pak Agus, itu sudah ada. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat itu bahwa manusia akan tergantung dengan amalnya. Coba saja kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramun, bapak-bapak, jamaah dan ibu-ibu, kaum muslim muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan pagi ini, pada kajian tafsir ini, kita akan coba membaca surat At-Tur ayat 17 nanti sampai ayat 27. Panjang sekali ini. Bahwa di dalam Al-Quran, sebagaimana pernah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa Al-Quran itu kalau secara garis besarnya, ketika kita membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu pertama menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang Allah, sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah, perbuatan Allah, ciptaan Allah, itu menjelaskan tentang Allah atau tentang tauhid. Selain itu nanti ayat-ayat Al-Quran itu berkaitan dengan ahli tauhid, orang-orang yang muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang taat kepada Allah, menjelaskan tentang perilakunya orang-orang yang taat kepada Allah, sifat-sifatnya, karakternya, termasuk juga janji-janji yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang ahli tauhid tadi, orang-orang yang taat. Selain itu, Quran itu isinya tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang ingkar kepada tauhid, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, termasuk juga orang-orang yang maksiat, perilakunya, karakternya, termasuk juga tentang ancaman-ancaman yang disediakan untuk orang-orang yang durhaka itu. Tergambar di dalam surat Al-Fatihah. Kalau dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ini tentang tauhid, tentang Allah, Alhamdulillah rabbil alamin, tentang Allah Ar-Rahmanir Rahim, tentang Allah Maliki Yaumiddin, tentang Allah. Mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini perilaku orang yang ahli tauhid, ini orang yang berdoa, beribadah kepada Allah. Ada juga yang menggolongkan ini masih tentang tauhid, itu tauhid kita ibadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ini juga berdoa kepada Allah. Nah, kemudian mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini tentang orang-orang yang ahli tauhid, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, mulai terakhirnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini tentang orang-orang yang ingkar kepada tauhid, Yahudi dan Nasrani. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, silakan baca Quran, kategorikan, klasifikasikan sendiri. Gitu ya kalau kita baca Quran. Tapi kan Qurannya bahasa Arab, Ustaz, nggak ngerti. Makanya saya pernah mendapatkan nasihat ya dari guru, kalau kita membaca Al-Quran itu paling tidak dalam Al-Quran ada 2 pembatas. Mau pakai kertas, mau pakai pita merah, pita hijau. Nanti 1 pembatas untuk bacaan kita. Membaca aja, membaca dengan khusyuk, suara bagus. Kalaupun kita nggak ngerti artinya, baca.
Nanti ada lagi pembatas untuk kita mentadabur, kita baca terjemahnya, ada apa? Atau sekarang kan sudah ada Quran yang di bawahnya ada terjemahnya. Itu sambil kita baca terjemahnya. Nah, kalau kita amati, kita renungkan baca terjemahannya itu, maka tidak keluar dari 3 itu secara garis besarnya. Yaitu tentang tauhid, tentang orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang ingkar kepada tauhid. Nah, supaya apa? Kalau kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan ahli tauhid, nah supaya termotivasi kita untuk menteladani. Ya Allah, jadikan saya seperti mereka. Kalau bertemu dengan ayat-ayat yang orang-orang yang ingkar kepada tauhid, maka kita timbul juga doa, ya Allah, jauhkan saya dari perilaku mereka, jauhkan saya dari ancaman yang diancamkan kepada mereka. Nanti di situ akan timbul, tambah timbul. Kalau tentang tauhid akan tambah timbul keyakinan kita dan timbul keimanan kita dan optimis kita karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan ayat-ayat yang ahli tauhid, timbul motivasi kita untuk terus kita melakukan ibadah, perbuatan baik dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, pagi ini surat At-Tur ayat 17-20 ini menceritakan tentang orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang taat, janji-janji yang diberikan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu lurus hidupnya menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, mereka kelak fi jannatin wa na'im. Mereka akan berada dalam kebun-kebun surga, wa na'im, dan surga kenikmatan. Artinya mereka akan dimasukkan, kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji. Sehingga nanti ketika kita membaca ayat ini, timbul dalam hati, ya Allah, jadikan saya termasuk golongan mereka. Ini namanya wahdun, ya, janji. Jadi Quran itu nanti ada wahdun, janji untuk orang-orang yang takwa, ada wa'idun, ancaman untuk orang-orang yang durhaka. Ini janji Allah. Fakihina bima atahum rabbuhum. Nanti orang-orang yang bertakwa di dalam surga, mereka akan bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Apa pemberiannya dalam tafsir sini, tafsir Ibnu Katsir? Ya, pemberiannya itu min asnafil malaz, dari semua jenis bentuk kelezatan-kelezatan nanti akan dapat nanti di sana surga. Kalau kita di dunia kan ada batasnya ya. Kita makan enak, begitu sariawan udah nggak enak. Nanti bapak-bapak ditanya, Pak, masih enak hidup di zaman Soekarno apa zaman Soeharto? Apa jawabnya? Ya enak zaman Soekarno. Loh, kalau zaman Jokowi enak Soekarno, zaman sekarang Prabowo enak zaman Soekarno. Kenapa katanya? Kalau zaman Soekarno makan sate masih enak, giginya masih utuh. Artinya di dunia ada batasnya, kenikmatan di dunia ada batasnya. Begitu sudah datang segala macam tamunya kan, gitu kan, penyakit sudah datang, nah mulai dibatas-batasi. Kalau di akhirat nggak ada batasnya. Min asnafil malad, min ma'akil, makanan-makanan, masyarib, minuman-minuman, malabis, pakaian-pakaian, masakin, tempat-tempat marakib, tunggangan kendaraan, wah itu dalika, dan selain itu termasuk buah-buahan. Dan kalau kita baca ya ayat-ayat yang tentang ahli surga, banyak yang menceritakan mereka itu pada menikmati buah-buahan. Bahkan di sini juga menggunakan ayatnya fakihina, artinya mutafakih, mereka makan buah-buahan, bersenang-senang makan buah-buahan. Bima atahum rabbuhum. Kemudian selain itu janji Allah, wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Nah, selain mereka masuk ke dalam surga, mereka juga dijaga oleh Allah dari azab neraka. Jadi diselamatkan dari azab neraka. Wa tilka ni'matun mustaqillah bidzatiha ala hiddatiha ma'a ma udhifa ilaiha min dukhulil jannah. Jadi ini nikmat tersendiri. Selain nikmat masuk surga, ada nikmat dijaga dari neraka. Nah, nikmat surga yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga, kalau tadi dijelaskan makan, minum, tempat segala macam itu hanya untuk pendekatan saja supaya
ada motivasi. Sebenarnya nanti lebih dari itu. Di dalam surga itu kenikmatannya itu kenikmatan yang belum pernah dilihat mata. Makanan yang belum pernah ada di dunia itu ada di sana. Yang belum pernah terpikir, terbersit di dalam hati, nanti akan ditemui nanti di dalam surga. Makanya dikatakan nanti di sini ada dua, masuk surga, dijaga dari neraka. Nanti di ayat yang lain dikatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Kalau kita di dunia ini kesuksesan, keberuntungan masih semu, nanti ditentukan kepada akhirnya, akhir kehidupannya, apakah husnul khotimah atau tidak. Kalau husnul khotimah, alhamdulillah. Makanya bersyukur kalau ada orang PNS misalnya pegawai ya sampai purna dia masih aman, nggak kena KPK, nggak kena penyakit yang macam-macam gitu. Itu namanya, apalagi nanti meninggalnya dalam keadaan iman husnul khotimah, karena yang menentukan itu adalah akhirnya. Apalah artinya awalnya putih, akhirnya menjadi hitam. Masih penting kalau misalnya hitam kemudian jadi putih. Yang lebih baik ya putih terus itu kan sampai husnul khotimah insya Allah. Kemudian ayat berikutnya apalagi janjinya. Kulu washrobu hani'an bima kuntum ta'malun. Silakan di surga, ayo makan minum sepuasnya, gak ada batasnya, gak ada pantangannya. Bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang kalian kerjakan waktu di dunia. Nah ini ulama tafsir mengatakan baknya di sini namanya bak sababiyah. Jadi amal kita itu yang menyebabkan, menghantarkan kita sampai pintu surga, masuk surga. Itu namanya fadlun, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan iwadun, bukan pertukaran. Bukan amal kita ditukar dengan surga yang demikian hebatnya, enggak seimbang, enggak sebanding amal kita itu. Coba kita sehari dari bangun tidur, apa saja amal kita? Berapa menit sih? Berapa jam sih? Gitu kan? Dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu kan? Apalagi dibandingkan dengan nanti nikmat surga, enggak ada bandingnya itu. Sholat kita, baca Quran kita enggak ada bandingnya. Jadi itu kita masuk surga itu namanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, fadlum minallah. Bahkan Rasulullah juga mengatakan bahwa Nabi mengatakan bahwa masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kalau tadi dijaga dari neraka itu karena keadilan Allah. Jadi ada fadlun, ada adlun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Nanti di dalam surga juga dijanjikan muttaqiina 'ala sururim masfufah. Nanti di surga itu mereka bersandaran, ya kita duduk ini bersandar dengan nyaman, nikmat, 'ala sururim masfufah, di atas dipan-dipan yang tersusun. Nanti ditafsirkan masfufah tersusun ini menggambarkan bahwa nanti di dalam surga itu dipannya akan berhadap-hadapan, sama seperti halnya di ayat yang lain ala sururim mutaqabilin. Mereka di dalam dipan-dipan mereka saling berhadap-hadapan. Saya waktu orang tua saya, ibu saya meninggal sedih. Tapi begitu saya ada baca buku Ar-Ruh, ya, Kitabur Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, bahwa ruh orang yang meninggal itu ya ketika dia sudah aman dari pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia bisa berziarah menemui ruh-ruh yang lain dengan catatan dia amalnya ini di atas yang mau dikunjungi. Kalau kita mau mengunjungi dulu yang di dunia amalnya di atas kita, itu kita nunggu dia mengunjungi kita. Tapi kalau amalnya di bawah kita bisa mengunjungi dia. Maka saya kemudian tenang. Saya berharap nanti orang tua saya, ibu saya yang waktu itu meninggal, saya berharap beliau bisa berkunjung ke ayah, kepada kakek, nenek. Itu seperti itu. Tenang kita. Karena di dalam penjelasannya ada dijelaskan seperti itu. Kemudian muttaqiina 'ala sururin masfufa. Di sini ada riwayat dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula la yattaqi'ul muttaka'a miqdar 40 sana.
Ini saking santainya orang ahli surga. Di sana ada seseorang ahli surga itu, dia duduk bersandar itu sampai 40 tahun. Apa itu bersandar aja, nyantai aja. 40 tahun kita, kalau 40 tahun di dunia habis usia kita, umur kita. Kalau di surga kan gak ada batasnya. Khalidina fiha, kekal. Mau berapa tahun saja? 40 tahun. Ma yatahawwalu anhu wa la yamalluhu. Enggak bergeser dari sandarannya itu dan dia tidak bosan. Ya'tihi mashtahat nafsuhu wa ladzat 'ainu. Nanti hilir berganti itu apa yang menjadi kesenangan keinginannya, apa yang menjadi kelezatan pandangan matanya. Apa itu yang tidak tergambarkan, karena dunia akhirat itu surga itu tidak bisa digambarkan, karena tadi nikmat surga itu mala ainun ra'at, nikmat yang belum pernah dilihat mata nanti akan didapat di sana. Nah itu kenikmatan seperti apa? Ya sudah tidak tergambarkan kenikmatannya. Ini menjadi motivasi kita supaya kita tetap istiqomah, sehingga kita nanti akan bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Insya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain di sini dikatakan dari Sabit berkata, balaghuna, sampai kepada kami sebuah hadis, annar rajul la yattaqi'u fil jannah sab'ina sana. Ada orang ahli surga itu dia duduk bersandar nyantai itu sampai 70 tahun. Duduk aja. Indahu min azwajihi, di situ didampingi sama istri-istrinya. Di sini azwaj ya, istri-istri. Jadi istrinya nggak satu. Kalau di dunia silakan istrinya satu, di akhirat istrinya lebih dari satu. Azwaj. Wa khadamihi, ada pelayan-pelayannya, pembantu-pembantunya. Wa ma a'tahu Allah minal karamati wan na'im. Dan semua pemberian kenikmatan itu akan datang kepadanya. Fa idza hanat minhu nadhra, begitu dia berpaling nengok, berkedip matanya, fa idza azwajun lahu lam yakun ra'ahunna qabla dzalik. Masya Allah. Begitu dia berpaling, sudah kelihatan di situ istri-istri yang belum pernah dia lihat. Ganti lagi istrinya, Pak. Subhanallah, bidadari ya nanti di surga. Tapi sebaik-baik pasangan di surga adalah pasangan-pasangan ibu-ibu ketika di dunia. Insya Allah. Makanya ada seorang sahabat, ketika sahabat perempuan ya, sahabiah meninggal, beliau dilamar oleh sahabat yang lain, oleh sahabat yang laki-laki. Katanya, Mbak, jenengan kan sudah janda, dilamar ya, nanti nikah sama saya. Apa dia bilang? Mohon maaf Mas, katanya, saya masih terkesan dengan suami saya yang pertama. Gitu katanya. Karena apa? Karena Nabi mengatakan bahwa seorang janda nanti di akhirat dia bersama dengan suami yang terakhir dia menikah. Nah, makanya ini sahabat yang janda ini dia tidak mau nikah lagi karena dia terkesan dengan suami yang pertama itu, dia nanti akan bersama-sama di surga. Insya Allah. Itu kan cita-cita kita semua ya. Menikah, muda bareng, tua bareng, meninggal bareng, masuk surga bareng. Insya Allah. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, nah ditambah lagi wazawwajnahum bihurin 'ain. Nanti orang-orang ahli surga dia akan dinikahkan, selain dengan istri-istrinya di dunia, dia akan dinikahkan dengan bidadari yang menyenangkan pandangan mata, hurin 'ain. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, kita beralih ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya juga ternyata sama. Ini menggambarkan tentang janji-janji Allah untuk orang-orang yang ahli tauhid, untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah. Kita sambung ayatnya. Masih ada waktu 15 menit. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunannya, diikuti dengan iman juga. Apa balasannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kelak mereka akan dipertemukan dengan anak-anak cucunya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang tua beriman, kemudian dia punya anak keturunan juga diajarkan keimanan, sehingga orang tuanya beriman, meninggal dalam keadaan iman, anak-anaknya juga tumbuh besar dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman,
dijanjikan oleh Allah, maka anak keturunannya ini kelak akan dikumpulkan bertemu dengan orang tuanya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan Allah tidak mengurangi amal dari orang tuanya sedikit pun. Nanti dalam tafsirnya dijelaskan begini, bahwa Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan bahwa ketika ada orang tua beriman, nanti anaknya beriman, sementara derajat keimanan dari anaknya ini masih di bawah orang tuanya. Ini kan kalau kita lihat dari generasi ke generasi kan serba keimanan itu kan menurun. Imannya tetap, tetapi kadar keimanannya ini yang menurun. Kalau kita dengar riwayat ulama-ulama zaman dahulu kan luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal berapa rakaat itu sholat itu kalau malam. Imam Syafi'i baca Qur'annya itu satu hari hatam. 30 kali hatam. Bahkan kalau bulan puasa Imam Syafi'i hatamnya 2 kali. Siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Kan begitu terus generasi-generasi kesini kan tambah menurun. Demikian juga orang tuanya top ibadahnya. Anaknya kadang-kadang kurang dari orang tuanya. Tapi Allah menjanjikan ini untuk anak keturunannya yang imannya ini di bawah derajat orang tuanya, dengan karomah kemuliaan orang tuanya, maka anak cucunya tetap nanti akan disampaikan derajatnya, disamakan dengan orang tuanya, dipertemukan nanti di akhirat. Sebagai apa? Litaqarra a'yunul aba bil abna indahum fi manazilihim. Karena apa? Karena kumpul sama anak cucu ini adalah satu kenikmatan tersendiri. Allah juga tahu. Betul. Begitu anak sudah besar punya cucu, bodoh gumantil bercucu. Yang punya HP video call sama cucunya. Kalau ketemu sama temannya yang diceritakan cucunya juga. Itu senang kumpul sama anak cucu. Nanti di akhirat orang beriman juga akan dikumpulkan dengan anak cucunya. Sekalipun imannya anak-anaknya ini, anak turunannya ini masih di bawah keimanan dari orang-orang tuanya. Apakah itu mengurangi dari derajat orang tua, keimanan orang tuanya? Tidak. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Ini ayat ini menggambarkan, ayat yang pertama tadi menggambarkan bahwa ternyata ya amal kebaikan seseorang itu bisa mengangkat derajat amal orang lain yang masih ada di bawahnya. Orang tua yang keimanannya tinggi, hebat, dia bisa mengangkat derajat anak-anaknya yang keimanannya ada di bawahnya. Berbeda dengan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Maka dikatakan kullum ri'im bima kasaba rahin. Setiap orang tergadai, terikat oleh amal perbuatannya. Artinya apa? Artinya seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmatullah. Makanya dijelaskan juga dalam riwayat hadis yang lain bahwa kalau orang tua bisa mengangkat derajat anak-anaknya karena keimanannya, karena kemuliaannya, nanti anak-anak bisa mengangkat derajat orang tuanya dengan apa? Dengan doanya. Ini saya buka di tafsir yang lain ya. Jadi di sini dikatakan jadi dikatakan di sini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, Innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi fil jannah, wa in kanu dunahu fil amal litaqarra bihim 'ainu. Kemudian, nah sementara untuk untuk anak-anaknya dia bisa mengangkat derajat orang tuanya itu dengan doanya. Makanya dikatakan bahwa ada orang-orang yang di surga itu dia heran mendapatkan balasan kenikmatan yang luar biasa, sementara dia menyadari amal dia di dunia dulu biasa-biasa saja. Kemudian dia bertanya, ini amal saya dari mana? Kemudian dikatakan ini bistighfari auladika fid dunya. Ini karena istighfar, doa dari anak-anakmu ketika di dunia.
Jadi orang tua bisa menarik anak-anaknya yang derajat keimanan ada di bawahnya. Nah, anak-anak yang mendoakan orang tuanya, dia juga bisa menarik, mengangkat derajat orang tua yang di bawah sama dirinya. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, ketika dia sudah berkumpul dengan anak cucunya itu di surga, dijanjikan lagi di sini, wa amdadnahum bifaqihatin wa lahmin mimma yashtahun. Mereka nanti akan diberikan kelimpahan buah-buahan, daging yang mereka inginkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang di dunia terbatas, tidak bisa menikmati makanan-makanan yang lezat, asal dia beriman, dia istiqomah, insya Allah nanti di surga akan dipenuhi semua kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dia rasakan atau yang dibatasi ketika di dunia. Bahkan dikatakan di sini yatanaza'una fiha ka'san la lahun wa la ta'fim. Ini janji untuk orang-orang yang beriman ketika dia di surga, bahkan dia sempat menikmati minuman-minuman khamar. Tapi khamarnya khamar akhirat ya. Jadi makanya ada ketika di masa sahabat itu orang yang laki-laki memakai perhiasan emas, kan dilarang sama Nabi. Gitu kan? Kenapa? Karena itu adalah perhiasanmu nanti ketika di akhirat. Demikian juga kalau kita dilarang untuk minum khamar, kita sabar, kita tahan sampai husnul khotimah di akhirat, nanti kita akan mendapatkan itu. Bahkan khamar akhirat beda dengan dunia. Di sana itu khamarnya itu la lahwun fiha. Orang yang minum khamar nanti di akhirat, dia tidak mabuk sehingga tidak keluar kata-kata yang ngaco begitu. La lahwun, kata-kata yang sia-sia. Wala ta'fim, dan tidak juga kata-kata yang mengandung dosa. Selanjutnya wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Bahkan di situ berkeliling pelayan-pelayannya, anak-anak muda yang cakep-cakep. Ka'annahum lu'lu'um maknun, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Kenapa? Karena gantengnya, bersihnya, indahnya. Ini yang akan menjadi kenikmatan ahli surga. Bukan hanya itu, nanti mereka di atas dipan-dipan itu wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Nah, ini nanti salah satu kesenangan ahli surga itu, dia itu akan rindu dengan kawan-kawannya ketika di dunia. Nanti mereka akan saling berkumpul, berziarah. Nanti di situ mereka saling ngobrol, saling bertanya. Gimana ceritanya jenengan bisa masuk ke dalam surga, bagaimana ketika di dunia. Itu nanti mereka akan bercerita. Mereka akan saling bercerita. Ada yang mengatakan, sebagian mereka mengatakan qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ada yang menceritakan apa rahasianya jenengan bisa selamat masuk ke dalam surga. Diceritakan dulu ketika kami di dunia fi ahlina musyfiqin. Kami ini orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Jadi sekeluarga itu ditanamkan rasa takut kepada Allah, takut akan azabnya, sehingga ini yang membimbing dia untuk dan keluarganya untuk selalu istiqomah. Kalau kemarin ya, Selasa kemarin sama Ustaz Lukman, kita didorong untuk beraktivitas ekonomi, gitu kan? Kita berjual beli. Nah, dengan kita takut kepada Allah, dengan kita ingat sama akhirat, maka kita akan berhati-hati nanti dalam aktivitas duniawi kita. Ini bedanya kita manusia. Kalau kita takut sama makhluk, biasanya gimana? Lari. Kita takut sama macan, kita takut sama ular, kita akan lari menghindar. Tapi kalau kita takut kepada Allah, bukan kita lari, malah kita mendekat kepada Allah dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita, dan kehati-hatian kita di dalam aktivitas kehidupan duniawi kita. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Oleh karena kita selalu takut, selalu kita berhati-hati, selalu kita menjaga ketakwaan kita, maka kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan kita dijaga dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'u.
bahwa dulu kami ketika di dunia juga kami selalu berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu huwal barrur rahim. Bapak Ibu jemaah sekalian, ini diriwayatkan ya, ketika bertemu dengan ayat yang menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan itu, maka kita dianjurkan juga untuk berdoa. Makanya Siti Aisyah ketika bertemu dengan ayat ini, kemudian dia berdoa, Allahumma munna alaina wa qina adzabas samum innaka antal barrur rahim. Demikian juga ketika bertemu dengan ayat yang azab ya. Kalau kita di dalam surat Al-Ghasyiyah, biasanya imam suka membaca surat Al-Ghasyiyah. Gimana terakhirnya ayatnya tuh? Gimana ayatnya itu? Yang terakhir itu inna alaina iyabahum, gitu kan? Inna alaina iyabahum, sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Nanti kita boleh berdoa di situ, Allahumma a'idna min adzabik, Allahumma a'idni min adzabik. Nah kadang-kadang ketika imamnya berhenti baca doa itu, teruskan ayatnya, summa inna alaina hisabahum, dia bilang begitu. Nah jadi inna ilaina iyabahum, sungguh kita akan kembali kepada Allah, maka kita berdoa, Allahumma a'idni min azabik, ya Allah jaga, lindungi, selamatkan aku dari azabmu. Kemudian ayat selanjutnya, summa inna alaina hisabahum, kemudian hanya kepada Allah amal kita akan diperhitungkan. Nanti kita di situ berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah saya dengan hisab yang ringan. Apakah di dalam sholat? Boleh di dalam sholat, karena Siti Aisyah ketika menceritakan hadis itu ditanya, apakah Siti Aisyah berdoa seperti itu di dalam sholat? Iya, berdoa di dalam sholat. Seperti juga ketika kita baca surat At-Tin. Gimana surat At-Tin terakhirnya itu? Watini wa zaitun, ada yang terakhirnya itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Kemudian kita baca di situ, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, betul ya Allah bahwa kami sebagai saksi. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, jadi inilah ayat-ayat yang berkaitan dengan janji-janji Allah untuk ahli tauhid, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebagai penutup, ini saya sampaikan di beberapa tempat ya. Saya terkesan dengan sebuah video yang mengatakan begini Bapak Ibu. Jadi video mengatakan begini, coba katanya bayangkan Bapak Ibu, sekarang kita ada di tahun berapa ini? 2025. Coba bayangkan 100 tahun yang akan datang. Tahun berapa itu? 2125. Kira-kira kita ada di mana itu? 100 tahun yang akan datang. 100 tahun yang akan datang itu rumah kita mungkin sudah nggak ada. Kendaraan, mobil, jabatan, karir, semua ini yang ada di dunia, bahkan saya, Bapak Ibu yang ada di masjid ini, Pak Prabowo, Presiden Trump, semua ini yang sekarang ada di alam dunia ini, 100 tahun yang akan datang ini sudah tidak ada. Bahkan mungkin pada saat itu gak ada orang yang kenal Mahrus itu siapa. Dulu di masjid ini ada yang namanya Pak Agus, itu tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat itu bahwa manusia akan tergantung dengan amalnya. Coba saja kita bayangkan 100 tahun yang lalu, tahun berapa? Tahun 1925. Ada yang punya kakek buyut yang tahun 1925, ada yang ingat? Gak ada. Mungkin kita juga nggak tahu, nggak kenal siapa kakek buyut kita yang di tahun 1925. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya ini bisa menjadi pengingat kita. Makanya Nabi mengatakan aksiru dzikra hadhil ladzat. Artinya banyak-banyaklah kita mengingat akan kematian. Bahwa setelah jangankan 100 tahun, baru meninggal saja nama kita udah berganti. Apa kata jamaah? Itu jenazahnya dipindah ke situ. Jenazah sudah nggak dipanggil namanya lagi itu. Jenazahnya dipinggirin, taruh di situ, sudah jenazah itu. Padahal tadinya dia pejabat, tadinya dia orang kaya, tadinya dia orang terhormat, orang terpandang. Pada saat sudah tidak ada nyawanya, sudah tidak ada lagi harganya.
Betul. Jadi karenanya mudah-mudahan kita semua istiqomah, kita semua nanti husnul khatimah, sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.